Hai Sobat Viral, kembali lagi di vlog kita viral. Kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Viral yang setia nungguin video-video dari kita ya. Hari ini kita lagi berada di Kabupaten Kepahayang, Provinsi Bengkulu. Beberapa hari yang lalu, Mimin Kita Viral dapat inbox dari Sobat Viral. Ia minta kita wisata edukasi dan kebetulan kita punya Sobat Viral asal Kabupaten Kepahayang yang punya pekarangan rumah yang unik dan juga mengedukasi. Sesuai permintaan Sobat Viral, hari ini kita kabulkan ya. Kita akan sedikit berwisata edukasi di Kabupaten Kepahayang. Penasaran sama tempat-tempatnya? Tonton sampai habis videonya ya. Ya, Kabawetan, Sobat Viral yang dari kota Bengkulu akan melewati jalan berkelok di Liku 9, Kabupaten Bengkulu Tengah sebelum memasuki Kabupaten Kepahayang. Setelah memasuki gapura area kebun teh Kabawetan, pengunjung akan melewati jalan aspal sedikit berliku dan menanjak hingga sampai ke kebun teh. Perjalanan menuju kebun teh Kabawetan dari kota Bengkulu dapat ditempuh menggunakan motor atau mobil pribadi dengan durasi perjalanan berkisar 2 jam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend untuk seluruh Sobat Viral. Hari ini kita lagi berada di Kabupaten Kepahayang. Tepatnya di mana, Mbak Opi? Tepatnya kita berada di Kabawetan. Dan di Kabawetan ini kita bakalan ngapain nih Bang Nam? Kita bakalan jalan-jalan juga. Dan juga kita bakalan bahas hal-hal unik yang ada di Kabupaten Kepahayang, tepatnya di Kabawetan. Yang penasaran sama keseruan kita hari ini? Ikutin terus kita ya. Oke Sobat Viral, selain hari ini kita bakalan keliling kebun teh yang ada di Kabawetan, kita juga bakalan kemana Mbak Opi? Kita bakalan pergi ke salah satu rumah Sobat Viral kita nih Bang Nom, yang katanya itu di belakang rumahnya ada hal unik nih Bang Nom. Apa ya? Yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga komentar dan like-nya juga ya. Suasana asri dan sejuk akan terasa setelah melakukan perjalanan lalu memasuki area perkebunan. Pemandangan alam dengan hamparan perkebunan teh yang begitu sejuk dipandang oleh mata. Sobat Viral bisa berjalan melalui jalan setapak di antara kebun teh dan melihat para pemetik teh. Beberapa pohon sengon bisa Sobat Viral temui di tepi perkebunan yang memagari kebun teh serta berfungsi sebagai tempat berteduh. For information untuk Sobat Viral, Kabawetan merupakan kawasan perkebunan teh peninggalan warisan Belanda tahun 1930-an. Selain di sini, Sobat Viral bisa menikmati indahnya pemandangan alam. Di sini juga kita bisa melihat secara langsung perkebunan-perkebunan sayuran-sayuran milik warga sekitar. Dan yang masih penasaran, kita bakalan lanjut kemana lagi? Yuk terus ikutin di Kita Viral. Menyusuri lereng gunung dengan pemandangan penuh kehijauan merupakan sensasi tersendiri bagi para pencinta jalan-jalan. Objek wisata ini menyuguhi pemandangan lapangan hijau serta sejuknya udara, membuat Sobat Viral menjadi takjub dan ingin berlama-lama di destinasi ini. Dan perlu sahabat Viral ketahui nih, kalau kebun teh ini itu luasnya 1911 hektar. Dan pada tahun 1980, pemerintah Provinsi Bengkulu itu menggandeng PT Sarana Mandiri untuk mengelolanya. Nah, setelah kita melihat pemandangan kebun teh Kabawetan, kita melanjutkan ke rumah salah satu Sobat Viral. Oke Sobat Viral, sekarang kita sudah sampai nih di rumah salah satu Sobat Viral kita. Bener banget Mbak Opi. Yuk kita cari tahu ada apa di belakang rumah Sobat Viral. Yuk. Ini dia, sekarang kita berada di pekarangan belakang rumah dari Sobat Viral. Kira-kira ada apa di sini ya? Ya, lebah. Di sini terdapat peternakan lebah. Banyak kotak-kotak kayu sebagai tempat sarang-sarang lebah. Bukan hanya lebah, tapi juga di pekarangan belakang rumah Pak Endang ini, beliau membuat kolam-kolam ikan yang menambah keindahannya. Yuk kita langsung ngobrol dengan Pak Endang selaku pemilik peternakan ini. Oke Sobat Viral, sekarang kita udah bersama dengan Bapak pemilik dari peternak lebah. Ya, yang penasaran yuk kita kenalan dulu sama Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Endang Saifuddin, SPDI MPD.
kemudian keseharian Kepala Madrasah Sanawiyah Kabawetan. Nah, itu mungkin untuk perkenalan awal. Nah, ini pemirsa, Sobat Viral yang penasaran, kok bisa nih Pak, ada lebah berjejer di tempatnya ini, gimana ceritanya Pak? Nah, awal mula perkarangan kita ini kan cukup luas. Jadi kalau kita bisa manfaatkan maksimal untuk hal-hal yang positif, jadi awal mulanya seperti itu. Nah, mulai kita buat dari kolam, kemudian taman bunga. Nah, termasuk beberapa waktu yang lalu kita terinspirasi lebah. Kalau nama lebah ini lebih dikenal orang dengan istilah lebah api cerana. Lebah api cerana. Nah, lebah ini bukan datang begitu saja, karena kita cari di hutan. Nah, biasanya lebah ini kan sarang di alam liar itu di bambu, kemudian di pohon-pohon di hutan. Nah, itu kita ambil dan kita bawa, kita pelihara. Dan tidak hanya sekedar hobi sebenarnya lebah ini, ya kalau kita serius, tekun, bukan hanya sekedar bisa menenangkan pikiran, tapi dapat menghasilkan keuntungan. Cuan lah istilahnya. Oke, untuk ininya sendiri Bapak, untuk lebahnya ini sendiri sudah berapa lama ini Bapak diternakan? Kalau lebah ini kurang lebih baru 4 bulan. 4 bulan. Nah, kita sudah beberapa kali sudah sempat panen. Nah, walaupun belum skala besar, itu masih untuk konsumsi pribadi. Kemudian ada teman-teman yang perlu kita berikan. Ke depan mungkin pakai tarif. Terus nih Pak ya, ada nggak ya kesulitan-kesulitan kalau gitu, cara ngerawatnya atau gimana itu Pak? Kalau lebah ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, dikarenakan lebah ini untuk pakan dia bisa mencari di alam luar seperti dari bunga-bunga. Nah, memang kendala kita di Kabawetan ini karena intensitas hujan. Nah, kadang-kala memang jadi faktor lebah tidak bisa keluar. Jadi kalau dia hujan, otomatis kita bantu sebenarnya dengan memberikan makanan berupa cairan gula aren. Nah, tapi kalau dalam suasana panas seperti ini, dia bisa mencari sendiri, jadi terbang ke alam liar lagi. Sembari kita memang harus menyiapkan potensi bunga lah untuk nutrisi lebah itu. Nah, itu. Kalau kendala yang begitu ini termasuk tidak ada kan. Nah. Dan kalau untuk budidaya ikan sendiri Pak, gimana ini Pak? Nah, kalau ikan ini ya karena air di sini sifatnya mengalir, jadi untuk nila, kemudian gurami, itu cocok. Nah, makanya kemarin kita di samping lebah, kita coba kombinasikan dengan kolam tadi. Nah, kolam istilahnya kolam terpal. Itu. Pak Endang menggunakan kotak-kotak kayu ini sebagai tempat sarang lebah. Kotak-kotak ini diberi dinding kaca untuk memudahkan Sobat Viral yang ingin melihat secara dekat aktivitas lebah-lebah di sini. Oke, Bapak bisa diceritain nih Pak, lebahnya ini Pak. Nah, ini lebah ini tadi yang apis cerana tadi dari hutan liar itu. Jadi kita taruh ke dalam kotak lebah ini, kotak budidaya. Nah, untuk bisa koloni nanti bisa ketika lebah ini berumur 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun nanti kita bukan lagi cari di alam liar. Jadi kita ambil potensi ratu benar-benar yang ada di dalam lebah ini. Oh, jadi tinggal mengembangbiakan yang sini lagi Pak ya? Ya, kalau seperti ini kan sudah hampir siap ini dia. Siap panen. Siap panen. Nah, seperti itu. Jadi kalau lebah ini kan kalau siklus panen itu 4 bulan 1 kali. 4 bulan 1 kali. Jadi dalam 1 tahun itu bisa sampai 3 kali panen. Berarti dalam satu kotaknya ini sudah ada satu ratu-ratu ya Pak? Iya, kalau untuk sementara ini satu ratu ya, nanti kalau ratu. sudah berumur 1 tahun, nah biasanya ada potensi ratu di dalam itu. Nah, itu yang bisa kita pindah, kita masukkan lagi ke kotak budidaya yang lain. Jadi harapan kita kan nanti kan
bisa banyak kota-kota ini. Sembari kita cari di alam liar seperti itu. Jadi awalnya ini Pak, bibit indukan pertamanya ini dari mana Pak? Nah, kalau pertama itu dari hutan itulah, dari dari hutan ya, kemudian kita bawa biasanya dalam satu bambu itu untuk satu kota, satu pohon itu untuk satu kota. Tapi sebelumnya Bapak sudah dapat, maksudnya pengalaman pertamanya dari mana Pak? Sampai akhirnya Bapak mutusin mau ternak lebah lah, itu dapat ininya dari mana? Apa sudah pernah belajar atau pernah budidaya sebelumnya? Atau gimana Pak? Nah ini kebetulan kita kan punya orang tua lah ya, boleh dikatakan orang tua. Jadi beliau ini kan memang betul-betul paham. Nah seiring waktu kita ngobrol cerita, pokoknya beliau ini punya pengalaman di lebah. Itu makanya gitu. Bapak belajar gitu. Belajar cari pengetahuan. Nah jadi kita manfaatkan perkarangan ini untuk ternak lebah. Jadi di samping tidak butuh biaya untuk rekreasi dekat rumah, kemudian bisa menguntungkan itu. Kalau untuk sekarang ini untuk madunya sendiri masih dikonsumsi sendiri Pak? Ya kalau ke depan salah nanti bisa dipasarkan. Bisa dipasarkan Karena ya? memang untuk saat ini kan cukup bagus prospek penjualan lebah ini. Penjualan lebah. Karena 100 ml itu kan bisa sampai 100.000. Apalagi kalau ini benar-benar madu yang asli Pak ya? Betul, Madu asli betul. ya? Nah, tadi memang kalau dia musim hujan, nah itu kita bantu kadang-kala dengan semacam gula aren. Gula aren untuk Tapi dia konsumsi sedikit. Nah, tapi kalau untuk di makanan ya Pak ya? cuaca panas, nah, itu biasanya dia nyari sendiri. Seperti itu kan. Itu kan kita sediakan. Tapi kalau untuk milih ya dikit sekali. Ini sekedar untuk dia bertahan aja seperti itu kan. Tapi kalau cuaca bagus, dia mencari di alam liar. Makanya kita tanami bunga-bunga ini kan. Dan untuk sobat viral, nanti di part kedua video ini kita bakalan minta tips dari Bapak gimana cara merawat lebah ini dan juga tips untuk membedakan madu asli dan madu KW istilahnya ya. Dan masih banyak tips yang bakalan kita korek-korek lagi dari Bapak, tapi di part 2. Dan sebelumnya silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya untuk melanjutkan video ini. Bukan hanya lebah, tapi di sini juga terdapat 2 kolam ikan bermacam jenis yang dikembangbiakkan. Dan kita diperbolehkan memberi pelet ikan yang sudah disediakan oleh Pak Endang. Oke sahabat viral, ini menarik sekali nih ya, dalam satu kebun kayak gitu di belakang rumah. Selain ada lebah, di sini juga ada kolam ikan ya Bang ya. Bapak boleh nanya sedikit ya Pak ya, Ya. di sini jenis ikannya ada apa aja nih Pak ya? Kalau untuk prioritas gurami atau nila ya. Nah, iya. Tapi kalau untuk emas ini karena dia warna-warni jadi untuk penarik. Kalau untuk ternak tadi masih nila, kan nila ya. Karena nila ini kan dia lebih mudah untuk dikembangbiakkan. Ini nggak apa-apa ya Pak ya, dalam satu kolam itu banyak macamnya, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya kalau untuk nila kemudian ditambah dengan emas itu dia termasuk tidak terlalu berpengaruh. Nah, kecuali kalau semacam gabus misalnya atau lele itu nanti bisa jadi hama untuk ikan-ikan ini. Jadi kalau untuk ini tidak pengaruh dia. Nah, Ada yang paling besar ini Pak. Ini udah berapa lama ini Pak? nah, kalau yang emas ini kurang lebih 3 tahun yang udah sampai 3 kilo ini. Oh, yang ada yang besar tadi. Nah, kalau kemarin kan banyak sudah ini habis dipotong, dibakar. Kalau ikannya sendiri ini Pak dikonsumsi atau Kalau untuk saat ini masih dikonsumsi. masih konsumsi? Tapi kalau ya? ke depan mungkin tadi karena konsep gitu wisata wisata ringan, nanti saya tahu ada pengunjung
mungkin bisa bakar sendiri. Oh, benar. Nah, bisa bakar untuk sambil dia mancing, kemudian bakar sambil santai-santai seperti itu. Kita banyak belajar dari Pak Endang hari ini, mulai dari pemanfaatan pekarangan rumah yang disulap menjadi tempat wisata unik dan menenangkan, memadu padankannya dengan satwa-satwa menarik dan menjadikannya sebuah kesatuan yang memikat, penuh daya tarik yang bernilai. Harapan ibarat satu lebah yang membuat madu tanpa bunga. Pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Oke Sobat Viral, itu dia keseruan kita ngobrol bareng dengan Pak Endang di pekarangan milik Pak Endang tentang beternak lebah dan juga budidaya ikan. Yang penasaran sama beternak lebah ataupun mau cari informasi tentang beternak lebah, bisa kunjungi juga di YouTube channel Pak Endang. Di mana Bapak? Husein Al-Asari Channel. Iya, di subscribe juga ya. Ya. Kita bakal lanjutkan di part kedua bersama dengan Pak Endang. Tapi sebelumnya silakan subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru kalau kita udah update video terbaru. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high. Oke Sobat Viral, itu dia tadi nih keseruan kita di Kabupaten Kepahyang. Dan yang penasaran sama peternakan lebah tadi, pengen kita kulik-kulik lagi, komen dulu di kolom komentar dan juga like serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya biar kita semangat bikin lanjutan videonya. Oke Sobat Viral, see you next time. Bye bye. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.